Baiklah, pidato saya akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Baik, saya sebagai tim kontra atau tim oposisi menolak dengan tegas adanya mosi kali ini dengan mosi yang cukup menarik, yaitu Dewan ini percaya bahwa pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan praktik sosial lebih baik dibandingkan hanya berfokus pada kemampuan kognitif akademik. Pendidikan adalah kunci keberhasilan sesuatu, bahwa dalam suatu proses mempelajari, generasi ini untuk mengembangkan potensi dirinya dalam pengetahuan umum melalui pengajaran, pelatihan, atau bahkan suatu penelitian di era globalisasi ini, tentunya dengan hanya keterampilan skill, itu tidak akan dapat mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang merupakan hal yang sangat krusial, bahwa kita harus percaya tanpa adanya pendidikan kita bukanlah apa-apa. Jika saya bisa membuktikan bahwa pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan praktik sosial tidak efektif dan tidak efisien, dan mengapa kemampuan kognitif akademik lebih penting dan lebih maksimal hasilnya, maka saya akan menang. Izinkan saya untuk menjelaskan definisi dari musikal ini, bahwa skill atau keterampilan adalah sesuatu hal yang merupakan kemampuan dasar yang ada dalam diri manusia atau bawaan dari lahir yang dapat dikembangkan menggunakan akal, pikiran, atau ide dan kreativitas dalam mengerjakan sesuatu, membuat dan mengubah sesuatu. Kemampuan kognitif akademik adalah kemampuan yang terdapat dalam mata pelajaran yang biasanya diajarkan dalam kurikulum sekolah atau mata kuliah di universitas, berupa materi yang biasanya berkaitan dengan materi ilmiah yang sudah diuji kebenarannya. Izinkan saya untuk menyanggah argumen dari tim pemerintah, bahwa argumen dari tim pemerintah sangatlah tidak benar dan tidak akurat. Bahwasannya disebutkan pengajaran kognitif tidak selaras dengan dunia kerja. Itu termasuk hal buruk yang sifatnya sangat eksklusif. Disebutkan misalnya dalam dunia pekerjaan yang menyangkut materi pengajaran kognitif hanya sebatas akuntan, analisis data, dan aktuaria. Sedangkan sebagaimana yang kita tahu, lebih banyaknya pekerjaan yang harus membutuhkan nilai akademik yang mumpuni untuk bisa menjalankan pekerjaan tersebut, seperti misalnya kedokteran, psikologi, guru, teknisi, bahkan ilmu farmasi dan ilmu gizi, statistika, dan agrobisnis. Dengan banyaknya pekerjaan tersebut, bagaimana tim pemerintah bisa mengatakan bahwa lingkup pekerjaan di akademik kognitif tidak lebih banyak dari skill atau keterampilan itu? Seperti yang kita tahu dan kita pelajari, pengajaran pendidikan di akademik lebih terjamin masa depannya karena pekerjaannya bisa menjurus untuk menjadi ASN atau aparat sipil negara yang mendapatkan penghasilan tetap dan dana pensiunan yang terus berangsur-angsur dengan masa depan yang terjamin. Sanggahan kedua saya, seperti yang disebutkan oleh tim pemerintah, akademik kognitif hanya sebatas mengingat dan menghafal, juga dimisalkan dengan tidak kuatnya seseorang untuk menghafal tabel periodik unsur pada bidang kimia dan mendapatkan nilai yang sangat sedikit di bidang tersebut, sehingga tidak bisa menggapai mimpinya akan pekerjaannya tersebut. Padahal sebenarnya bahwa inti dari pendidikan akademik kognitif berada pada analisis dan implementasinya pada kehidupan sehari-hari, di mana kita tahu bahwa syarat untuk mendapatkan pekerjaan di sistem Indonesia ini mengandalkan nilai atau IPK, yaitu indeks prestasi kumulatif, bahwa semakin tinggi IPK yang kita raih dapat mempermudah kita untuk diterima di pekerjaan yang ingin kita tuju. Apalagi di era sekarang, salah satu syarat untuk mendapatkan pekerjaan yaitu harus bergelar sarjana atau S1. Jadi argumen pemerintah tersebut sama sekali tidak mendasar. Baiklah, argumen pertama saya yaitu sebenarnya ilmu sains sebagai dasar untuk perujukan atau pengembangan atas ilmu-ilmu lainnya, bahwa ilmu adalah sesuatu yang abadi dan tidak akan termakan zaman dan generasi-generasi yang akan datang. Justru ilmu itu akan menjadi suatu pondasi di mana adanya penelitian dan riset-riset baru, ilmu sebagai sebuah landasan pemecahan masalah, seperti misalnya adanya ilmu biologi dan ilmu kimia, di mana ilmu biologi tersebut membantu kita untuk menganalisis berbagai penyakit yang timbul dan bisa untuk antisipasi penyakit tersebut. Juga ilmu kimia yang membantu kita untuk pembuatan obat dengan berkolaborasi dengan ilmu biologi. Adanya bidang kosmetik yang sedang saat ini naik pamor. Berbagai produk makanan yang biasa kita makan sehari-harinya, seperti produk mie instan, minuman kaleng, dan makanan ringan. Kemudian juga ada sabun dan shampoo yang sering kita gunakan. Bahwa seperti misalnya berbagai influencer di berbagai media sosial yang mengandalkan komunikasi juga butuh berbagai produk-produk dengan sektor kimia juga, bukan? Dengan adanya ilmu fisika yang dapat mengembangkan berbagai teknologi transportasi di dunia, seperti pesawat terbang, kapal selam, dan bagaimana kita mengetahui suatu roda itu berputar, perhitungan jarak tempuh, dan pembunuhan dan terorisme yang bisa diteliti dengan ilmu-ilmu tersebut. Argumen kedua saya bahwa ilmu akademik bisa lebih beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan kita ini, seperti contoh kehidupan sehari-hari kita yang mengharuskan kita untuk mengetahui dan mempelajari berbagai teknologi yang bersifat krusial di era transformasi industri 4.0 yang memerlukan modernisasi teknologi, yang dimana teknologi tidak hanya bisa dipelajari dan dikembangkan dengan patokan ilmu sosial dan keterampilan yang belum tentu mumpuni pada setiap orangnya. Sadari bahwa pembelajaran terhadap ilmu bertahan seumur hidup
kita bahwa ilmu tidak akan terlupakan dan mendapat menjadi kemampuan daya ingat yang baik. Kita sebagai para calon orang tua di masa yang akan datang seharusnya menjadi guru pertama untuk anak-anak kita. Bagaimana kita bisa mengajari anak-anak kita nanti saat kita saja tidak menguasai ilmu sains yang penting dan menjadi bekal untuk menghadapi suatu masalah? Seperti yang dari awal saya katakan, kita dituntut untuk dapat menganalisis dan mengimplementasikan berbagai ilmu di berbagai sektor untuk menghadapi masalah di masyarakat. Argumen ketiga saya bahwa dengan adanya pengajaran pendidikan kognitif bisa membuat adanya program atau event yang sudah sering kita temui dan kita laksanakan selama bertahun-tahun jadi siswa sekolah, adanya kegiatan seperti wisuda, perpisahan, kemudian diumumkannya siswa tersebut dalam ajang siswa berprestasi, hal itu dapat menggunakan perhitungan ilmu akademik, kan? Bisa meningkatkan kepercayaan diri siswa, membuat siswa terapresiasi, dan siswa lainnya bisa lebih termotivasi untuk bisa berusaha lebih keras lagi untuk meraih hal-hal tersebut. Akankah pemerintah bisa menjamin sistem pendidikan yang hanya berfokus pada keterampilan akademik bisa membuat anak bangsa di tanah air Indonesia ini mencapai Indonesia emas di tahun 2045? Yakinkah pemerintah hal tersebut akan efektif? Dilihat dari banyaknya dampak negatif bahwa tidak semua anak dapat mengembangkan kemampuan keterampilannya. Bahwasannya persentase anak yang bisa mengembangkan kemampuan keterampilan cenderung lebih sedikit daripada prestasi anak dengan akademik yang ideal dan maksimal. Seperti yang kita tahu, pembatasan lingkup pengerjaan atau karir terhadap seseorang dengan yang mempunyai keterampilan karena mereka serasa terpenjara hanya dalam bidang-bidang keterampilan yang tertentu yang belum tentu seseorang tersebut akan sukses di bidang itu. Seperti misalnya seseorang dengan bakat seni musik yang sehari-harinya memeluk piano dan biola yang nantinya hanya maksimal sebagai pengisi kafe dan musisi jalanan. Bukan berarti saya menyepelekan pengembangan keterampilan dan penggunaan keterampilan, tetapi dilihat dari tuntutan realita yang ada sekarang, penggunaan akademik kognitif lebih dikedepankan dan lebih diprioritaskan seperti saat ini. Saat kita akan mendaftar perusahaan besar seperti misalnya BUMN, adanya tes potensi akademik, berarti itu merupakan tes akademik kognitif, bukan begitu? Jadi dengan berbagai aspek negatif perkembangan keterampilan, saya tidak setuju dan menolak adanya mosi ini bahwa pendidikan keterampilan tidak lebih penting dari pendidikan akademik.